Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfuzatul Husni dengan NIM 240599228 dari Prodi Manajemen NK. Di sini saya akan mempresentasikan project based learning dari mata kuliah pengantar kewirausahaan, yaitu mengenai bisnis kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, lalu Nindya Faras Alia, Miranda, dan Afifah Salsabila, dengan usaha kami yaitu usaha gelang manik-manik Hatman Bercam yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Dr. Famil Haris MPD. Oke, latar belakang dari bisnis kami ini. Jadi aksesoris sekarang itu bukan sebagai pelengkap penampilan, namun juga merupakan bentuk ekspresi diri yang mencerminkan kepribadian pemakaiannya. Nah, gelang manik-manik ini tuh kini sudah semakin populer di kalangan remaja dan mahasiswa karena tampilannya yang unik dan trendy. Nah, usaha ini menawarkan peluang dengan modal rendah namun memiliki nilai jual yang tinggi dengan kreativitas dan keterampilan tangan. Produk berkualitas dapat dihasilkan dengan biaya yang terjangkau. Nah, jadi sebagai langkah awal kami itu mengenalkan yaitu Bercam. Jadi ini adalah bentuk usaha kami. Oke, selanjutnya adalah profil produk. Nah, Bercam adalah gelang manik-manik Hatman yang dibuat dengan manik berkualitas dengan kombinasi warna. Nah, dibuat dengan penuh kreativitas untuk tampilan yang unik dan stylish. Jadi ini ada dia warna kuning, lalu ada warna ungu, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna pink, dan tentunya ada kombinasi dari kelima warna ini. Oke, keunggulan produk kami yaitu desainnya itu unik dan trendy, harganya terjangkau, cocok untuk semua usia, ringan dan nyaman dipakai, ideal sebagai hadiah atau aksesoris harian. Selanjutnya itu tujuan usaha. Nah, tujuan usaha kami itu adalah yang pertama tentunya mengembangkan jiwa wirausaha. Jadi dengan kami memulai bisnis kecil ini, kami dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan kami. Mungkin nanti kami akan mengembangkan aksesoris manik-manik ini lebih luas lagi. Lalu tujuan selanjutnya itu meraih keuntungan. Jadi karena ini kami menjual, tentunya kami akan mendapatkan keuntungan kalau misalkan kami menjualkan ini gitu. Tentunya kita menjual ada profit yang kami dapatkan. Lalu selanjutnya memperluas variasi. Nah, kalau misalkan sudah laku dan ada konsumen yang tertarik, maka kami akan memperluas variasi kami. Mungkin sekarang kan dari gelang, jadi kami bisa memperluas dari menjadi kayak jadi kalung, cincin, atau gantungan, ataupun benda-benda yang bervariasi. Lalu menjualnya di CFD. Nah, kami akan menjual ini di CFD, namun kami juga akan menjualnya di media sosial melalui promosi Instagram ataupun TikTok. Lalu kami juga akan menjualnya secara langsung di kedai-kedai terdekat. Lalu bahan dan alat. Nah, tentunya bahan alat itu ada yang pertama itu ada manik-manik. Ya, lalu ada tali elastis yang untuk menghubungkan manik-manik ini. Lalu ada kemasan plastik, kemasan yang ini. Jadi kami akan menjualnya dengan kotak ini juga. Jadi nanti dimasukin ke dalam kotak ini dan diberikan logo UNP dan tentunya ada logo kami Bercam. Lalu ada gunting dan penggaris. Penggaris itu untuk mengukur ukuran gelang ini. Jadi nanti setelah itu dibuat. Lalu proses pembuatannya, yang pertama itu kita menyiapkan bahan alat ya, bahan tadi 4 tadi. Lalu menentukan pola warna dan desain, yaitu ada 6 warna, 6 variasi. Habis itu ada merangkai manik-manik pada tali elastis ini, lalu kami ikat dengan kuat dan kami pasang cam tambahan seperti ada mawar, ros, ada bintang, ada bunga, lalu ada bunga juga. Nah, nanti kita cek kertas produknya, lalu kita kemas produk itu dalam kotak seperti ini. Nah, lalu kita dijual melalui online ataupun offline. Lalu target pasar kami itu adalah usia remaja berusia 13-19 tahun yang sekarang kan lagi apalagi namanya Gen Z ya. Gen Z itu sangat suka dengan dengan aksesori trending yang unik dan mengikuti tren fashion terkini. Lalu ada mahasiswa tentunya, lalu masyarakat di sekitar kami dan dewasa muda juga itu bisa. Anak-anak pun juga bisa menjadi target pasar kami karena ini adalah lucu gitu kan.
Lalu ada analisis biaya produksi. Nah, berikut adalah analisis biaya produksi untuk pembuatan 50 gelang manik-manik Bercham itu. Jadi kami membuat 50 buah Bapak, sebanyak ini. Nah, jadi nanti manik-manik itu 40.000 kita beli, lalu tali elastis satu gulung kita beli 10.000, lalu charm dekorasi yang seperti ini itu 15.000, kemasannya itu kita membeli kemarin 15.000 kotak ini, lalu total modalnya semuanya adalah 80.000, jumlah produksi gelangnya itu 50 gelang. Nah, jadi biaya gelangnya itu satu ini tuh adalah 1.600. Oke, selanjutnya itu harga jual dan keuntungan. Nah, biaya produksinya ini kan 1.600. Jadi kami menjual gelang ini dengan ini itu 7.000. Lalu keuntungan per gelang itu dapat 4.400. Lalu jumlah produksinya kan 50. Jadi total keuntungan semuanya itu adalah 270. Lalu strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran tadi yang pertama itu adalah penjualan langsung. Kita akan menjualnya di CFD atau dengan langsung ke masyarakat gitu, promosikan gitu kan ke target kita. Lalu kita rekomendasikan kepada teman atau keluarga, pastinya tentu mereka tertarik dengan bisnis kami ini. Lalu ada taktik penjualan seperti diskon, misalnya para pembeli itu membeli dua ini dapat kita kasihkan diskon, atau membeli 5 dapat 1 gratis gelang. Lalu ada promosi online, lalu kita bisa memberikan promosinya melewati TikTok atau Instagram. Nah, sekarang kita buat dengan video-video gitu. Oke, lanjut, itu ada analisis SWOT. Ya, yang pertama itu strength atau kekuatan. Nah, harganya tuh terjangkau ya. Segini loh, udah dapat 7.000 dengan kotaknya. Lalu produk ini tuh unik, handmade, dan tentunya mudah diproduksi sendiri. Jadi nggak perlu ribet ada mesin-mesin gitu kan. Lalu ada weakness, kelemahannya pasti ada kelemahannya dang. Itu kapasitas produksi itu terbatas dan bergantung pada kreativitas desain. Jadi karena kami membuatnya handmade, jadi produksinya itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi tapi kalau misalkan ada yang memesan banyak, kita bisa usahakan. Lalu ada opportunities, peluangnya. Nah, sekarang kan tren aksesoris handmade itu kan yang dikembang itu kan banyak jadi minat tinggi di kalangan muda. Jadi ini adalah bisnis yang banyak peluangnya gitu. Nah, ancamannya itu banyak kompetitor serupa dengan tren yang cepat dan berubah. Jadi sebenarnya usaha ini kan banyak peluangnya, cuman dia banyak juga kompetitornya. Jadi kami harus pandai-pandai berinovasi agar bisa maju dari kompetitor lainnya. Oke, proyeksi penjualan. Nah, estimasi penjualan kami itu target penjualan kita 50 gelang. Harga jual 7.000. Nah, modal produksi kita kan hanya 1.600. Jadi total pendapatan itu 50 gelang dikali 7.000, kami akan mendapatkan 350.000. Nah, keuntungan kita dapat jadinya 270.000 karena kami sudah keuntungan kita kan dapat 5.400 dikali 50.000, dapatlah kita keuntungan 270 dalam 50 gelang ini. Nah, jadi ROI kita itu besar sekali ya, sangat fantastis, yaitu 337,5% dari modal awal. Oke, lanjut kesimpulan. Oke, Bercham itu adalah usaha aksesoris handmade yang bernilai tinggi dengan modal rendah. Nah, jadi dia itu sebenarnya bisa dijual sangat tinggi kan biayanya, cuman dia modalnya nggak perlu banyak biaya modal gitu. Nah, produksi juga mudah, terus target pasarnya itu juga luas, dan potensi keuntungannya itu menjanjikan gitu kalau produk gelang ini. Nah, usaha ini tuh sangat cocok untuk pengembangan jiwa wirausaha mahasiswa. Dengan kreativitasnya dan semangat, Bercham memiliki potensi besar dan berkembang dan menjadi sumber penghasilan tambahan yang berkelanjutan. Jadi sebagai kami mahasiswa yang berjiwa berwirausaha, selain kami menjadi mahasiswa belajar, kami juga bisa mendapatkan peluang bisnis dari gelang ini. Oke, sekian dari saya presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas bimbingannya sehingga kami dapat mencetuskan bisnis Bercham ini, dan semoga bisa menjadi bermanfaat bagi kami dan tentunya bagi sekitar kami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang telah ikut berpartisipasi dalam menyusun proyek ini bersama-sama, dan semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat yang banyak tentunya dan mendapatkan nilai yang terbaik juga. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan teman-teman.